Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bertemu dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ukhuwah Islamiyah. Baik pemirsa Beranda Dakwah, senang sekali rasanya saya Linda Fatmawati dapat menjumpai pemirsa di rumah dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik pemirsa Beranda Dakwah, pada hari ini kita telah bersama narasumber kita yaitu Ustazah Rizka Dwi Agustin MA yang akan membawa tema yaitu Aku Berdaya Maka Aku Ada. Sebelum itu akan kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, semoga pemirsa Beranda Dakwah juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik Ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Aku Berdaya Maka Aku Ada. Sebuah tema yang sangat menarik untuk dibahas, untuk mengetahui diri dan juga bagaimana sih cara memberdayakan diri ini. Baik, mungkin langsung saja Ustazah bisa menyampaikan pengantar. Dipersilahkan. Terima kasih Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Sanjung syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan kasih sayangnya saya bisa bertemu dengan pemirsa sekalian dalam program Beranda Dakwah dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner akbar yang telah menghamparkan permadani kebaikan di muka bumi ini dan menumpas segala hal yang berkaitan dengan zaman-zaman jahiliyah sehingga Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Saya Rizka Dwi Agustin di sini akan membawakan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Linda ya, tentang Aku Berdaya Maka Aku Ada. Nah, sebenarnya tema ini terlihat sangat begitu familiar, terutama bagi teman-teman yang mencintai kajian tentang filsafat ya. Pasti sering mendengar, mengetahui tentang aku berpikir maka aku ada, begitu kan. Nah, dan sebenarnya tema ini mengapa saya menuliskan tentang berdaya gitu kan, dan kaitannya apa gitu. Karena sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu hal, yaitu tentang bagaimana perempuan bisa berdaya lahir dan batin. Perempuan bisa mendapatkan akses dan menjadi seorang manusia seutuhnya yang hakiki melalui dirinya yang sudah berdaya gitu. Dalam artian dia tidak menerima beban marginalisasi, subordinat, kemudian stereotip ataupun beban ganda gitu. Kadang kan kita juga sering mendengar bahwa perempuan itu selalu nomor 2 gitu, nomor 1 laki-laki, seakan-akan perempuan bukan manusia gitu kan. Nah, hal itu yang menggelitik gitu kan nalar berpikir saya untuk mengangkat tema ini. Aku berdaya maka aku ada. Aku di sini sebagai seorang perempuan. Ketika kita berdaya maka aku ada. Nah, berdayanya ini melalui apa? Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Nah, terus kemudian di sini saya juga pasti teman-teman sudah mengetahui ya bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain sebagai hamba yang taat dan patuh melaksanakan perintah-perintah Allah begitu ya. Kita ini juga diperintahkan menjadi khalifah fil ard, di bumi ini sama-sama menjadi
pemimpin di dunia ini, tidak melihat gendernya, tidak melihat apakah laki-laki atau perempuan. Dari sini kita sudah sangat jelas diberitahu gitu, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berdaya, untuk menjadi sesuatu, tidak hanya menjadi objek, tidak hanya menjadi orang yang selalu dikalah-kalahkan, tetapi perempuan juga bisa berdaya, seperti itu. Nah, kaitannya seperti ini ya. Nanti akan saya berikan beberapa contoh begitu dalam kehidupan sehari-hari yang itu dekat sekali dengan bagaimana peran perempuan, baik itu di ranah publik maupun domestik, bagaimana peran-peran perempuan itu tidak tidak mendominasi tapi juga tidak dikalahkan. Dalam artian di sini ketika kita melakukan ataupun menyuarakan hak-hak kesetaraan tentang perempuan, tapi di situ menimbulkan ketidaksetaraan yang lain, misalnya kita menindas laki-laki, itu juga bukan tujuan ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat sekarang berapa banyak sih perempuan yang aktif di ranah publik misalnya kan. Nah, apakah itu yang disebut dengan berdaya gitu kan? Ataukah memang perempuan yang aktif di ranah domestik itu yang berdaya? Jadi sebenarnya kita ini harusnya di mana posisinya? Gitu. Kadang banyak jargon berseliweran gitu kan, baik itu di media sosial, pamflet ataupun sekedar sebagai lelucon, misalnya lebih baik aku loh menjadi orang yang berdaya karena aktif di ranah publik gitu. Nanti ada lagi yang mengatakan lebih baik saya aktif di ranah domestik saja, di rumah saja. Saya lebih berdaya daripada Anda gitu kan. Bahkan saling melempar guyonan tetapi seperti saling menjatuhkan, dalam artian orang yang perempuan yang aktif di ranah publik itu seakan-akan tidak baik. Terus kemudian mereka juga menganggap bahwa perempuan yang aktif di ranah domestik itu apa sih, nggak berdaya banget. Nah, itu juga nanti akan kita bahas begitu. Nah, sedikit saya menggarisbawahi di sini kalau berbicara tentang perempuan itu pasti erat kaitannya dengan gender itu tadi. Saya sering sekali membahas ini karena hal ini tuh nggak ada habisnya. Dan saya juga sangat bersemangat kalau kita membahas perempuan, kemudian kita kaitkan dengan gender ataupun konstruksi sosial begitu kan. Nah, ketika konstruksi sosial ini kemudian bersifat kaku, rigid dan sangat diskriminatif begitu, itu bisa memangkas hak dan kesempatan akses dari kelompok gender yang lain. Nah, di sini teman-teman, yang paling rentan menjadi korban itu siapa gitu? Kenapa kok Ibu ini semangat betul kalau membahas perempuan gitu ya, perempuan gitu, karena perempuan ini yang paling rentan menjadi korban, rentan menjadi objek seperti itu. Makanya saya juga sangat semangat untuk menyuarakan hak-hak perempuan di sini gitu. Jadi intinya ya, baik perempuan maupun laki-laki itu sama-sama memiliki akses. Kita melihat dari sudut pandang normatif, perspektif Al-Qur'an maupun hadis, itu sama-sama disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu terbentuk dari satu zat yang sama, sama-sama ditugaskan untuk menjadi khalifah, sama-sama untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah. Itu sudah ada semua dalam Al-Quran maupun hadis begitu. Baik, terima kasih Ustazah. Itu tadi pengantar dari tema kita, aku berdaya maka aku ada. Satu kata yang akan kita bahas secara mendalam nanti Ustazah ya, yaitu berdaya. Bagaimana seorang perempuan bisa memberdayakan diri dan juga mengakses kekhalifahan dirinya, seperti itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih mendalam bersama narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Masih bersama narasumber kita, Ustazah Rizka Dwi Agustin. Tadi sudah kita mendengarkan pengantar dari tema kita yang akan dibahas oleh Ustazah. Mungkin kita akan membahas nih Ustazah, bagaimana peranan wanita tadi, serta apakah perempuan itu sama ataupun tidak. Silahkan dilanjutkan Ustazah. Baik, terima kasih. Saya akan mengawali karena tadi saya sudah menyebut tentang gender ataupun konstruksi sosial ya kan. Saya akan mencoba mengklasifikasi bagaimana pandangan masyarakat ini dalam membentuk gender laki-laki dan perempuan. Dari situ dulu ya kita mulainya. Jadi misalnya kita mengenal istilah feminin,
kemudian maskulin. Kalau feminin ini seakan-akan disematkan pada sifat-sifat perempuan gitu kan. Kalau maskulin itu pada sifat-sifat laki-laki, contohnya apa? Misalnya kalau feminin itu lemah lembut, kemudian penyayang, penuh cinta, baper, berperasaan, kemudian kalem, apalagi ya, tidak tegas, cengeng dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau maskulin itu seakan-akan sesuatu yang lebih lebih baik begitu ya, dipandang. Bisa dikatakan tegas juga mungkin ya Iya, Ustazah. tegas gitu. Jadi misalnya ya kayak tegas, bertanggung jawab, memiliki jiwa pemimpin, kemudian kuat, kemudian apalagi pemberani. Nah, itu semua dianggap hal-hal yang lebih baik loh terkadang tuh. Jadi hal-hal maskulin itu dianggap lebih baik daripada feminin. Sehingga kalau misalnya ada perempuan atau sosok pemimpin yang dia memiliki kecenderungan sifat feminin, misalnya memimpin dengan lembah lembut, memimpin dengan penuh kasih sayang, itu dianggapnya itu laki-laki apa bukan, kayak gitu kan. Nah, dianggapnya segala hal yang berbau dengan maskulin itu pasti baik, sehingga perempuan misalnya yang memiliki kekhasan sifat untuk lemah lembut itu berlomba-lomba untuk menjadikan dirinya itu garang gitu loh. Kalau saya garang, maka saya itu akan lebih dihormati. Kalau saya itu tegas, galak, itu saya akan dipandang sebagai pemimpin yang lebih efektif daripada pemimpin perempuan yang kalem, lemah lembut. Padahal di balik itu semua juga ada kurang lebihnya gitu loh. Di balik lemah lembut itu juga ada kekuatan, di balik sifat tegas, galak itu juga ada kekurangan gitu. Cuman konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat menganggap maskulin itu selalu lebih baik. Sehingga orang-orang yang memiliki sifat feminin itu dikait-kaitkan dengan perempuan, dan bahkan muncul pertanyaan-pertanyaan itu laki-laki atau bukan, dan ya merembet ke semuanya seperti itu. Ya. Saya juga dulu tuh pernah ya, jadi kalau kita lagi sharing gitu, kenapa ya saya ini lebih berperasaan, apakah memang karena saya perempuan gitu kan, kenapa saya ini kok suka terharu, kenapa saya ini lemah lembut, tapi posisi saya sebagai seorang pemimpin misalnya kan, saya kalau pakai perasaan nggak bisa. Kalau saya pakai perasaan nanti saya bahkan dibully, masa memimpin kok pakai perasaan, harusnya tegas, apapun itu harus ditindak begitu. Tapi kalau pemimpin nggak punya perasaan itu juga susah gitu loh. Betul sekali. Iya kan? Jadi kita malah bisa keluar dari jati diri kita sebagai perempuan terkadang. Iya, karena kita ingin berlomba-lomba mengejar sifat-sifat maskulin. Seakan-akan sifat maskulin itu lebih bagus dari segalanya gitu kan. Nah, selain kita bisa keluar dari jati diri kita, jati diri maksudnya ya baik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi kalau kita memimpin tidak memakai perasaan ya, kita bisa melalaikan sisi-sisi humanis. Kita bisa melalaikan ataupun mengabaikan sisi-sisi psikologis gitu. Padahal ketika kita berbicara dengan orang, ketika kita bernegosiasi misalnya ya, itu kita harus melibatkan itu, sisi humanisnya ada. Kemudian kita bisa mengetahui lawan bicara kita ini dari segi psikologisnya seperti apa, dan itu lebih efektif saya rasa. Ketika saya terapkan itu lebih efektif ketika kita hanya menuntut dan hanya marah dan hanya menghakimi misalnya. Nah, daripada seperti itu ya. Jadi di situ kita tidak bisa meremehkan sifat-sifat feminin ya, teman-teman. Nah, terus kemudian di sini tadi saya menyebutkan adanya 4 hal ya yang bisa membuat perempuan itu menjadi subordinasi, dalam artian dia nomor 2 gitu. Yang pertama memang wanita ataupun perempuan itu subordinat, biasanya mereka dianggap nomor 2 gitu. Yang utama pasti laki-laki. Dalam hal terkecil pun misalnya kita selalu otomatis mengutamakan laki-laki untuk makan misalnya ya, didulukan kalau yang enak-enak untuk laki-laki, padahal perempuan itu juga butuh loh asupan gizi yang cukup. Bahkan perempuan ini kan memiliki sifat reproduksi, perempuan ini juga harus menyusui, hamil dan lain sebagainya. Itu kalau gizinya nggak terpenuhi ya dia bisa kekurangan gizi, misalnya nanti melahirkan anak, misalnya anaknya kurang gizi ya bisa stunting gitu kan. Jadi itu loh, dari hal-hal kecil seperti itu ya harus diperhatikan, karena subordinatif ini menganggap perempuan itu nomor 2 itu tidak hanya sebatas pada omongan ataupun tindakan, tapi sudah beroperasi pada ranah mindset. Jadi kita tuh kayak otomatis mengutamakan laki-laki, misalnya dalam forum untuk bertanya itu, dalam hati kecil gitu ya, ataupun otomatis biar laki-laki duluan aja yang bertanya. Nah, di situ bahayanya, kalau itu dibiarkan ya perempuan tidak akan
berdaya dalam tanda kutip ya, karena kita mengalah terus. Akhirnya kita tidak bisa mengaktualisasikan diri. Itu yang pertama, subordinatif. Kemudian stereotype. Perempuan itu rentan untuk mendapatkan pelabelan macam-macam, bahkan ada itu kan ada hadis gitu kan, itu selalu dibuat dalil untuk mengalah-ngalahkan perempuan. Katanya perempuan itu sumber fitnah. Apakah iya? Apakah hadis itu sahih? Kan begitu. Terus kemarin saya ada buku juga bahwa perempuan bukan sumber fitnah. Saya rasa buku itu keren banget itu. Karena memang bukan sumber fitnah. Kenapa kita dianggap sumber fitnah? Orang kita juga tidak, kalaupun bergaul, kalaupun berinteraksi dengan laki-laki, kita juga tidak ingin kok menggoda misalnya. Maksudnya kita juga tidak punya niatan untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu loh. Kita sama-sama manusia gitu. Tapi kenapa kalau itu yang melakukan perempuan itu seakan-akan lebih menarik dan lebih cenderung mendapatkan sebuah pelabelan dari apa yang dia lakukan. Iya, mendapatkan pelabelan, komentar yang negatif. Coba misalnya ya, artis-artis yang perempuan gitu, ketika ada kasus apa itu rame banget, yang dibahas pasti perempuan. Yang laki-laki ini enggak gitu, dia aman-aman saja. Nah itu kan juga stereotip perempuan penggoda, apalagi misalnya janda ya kan, penggoda, kemudian perempuan itu sumber masalah, apalagi ada lagi nanti kalau di hari akhir itu kebanyakan yang menghuni neraka adalah perempuan. Itu kan hal-hal apa sih? Coba kita rujuk hadis mana sih yang, apakah hadis itu sahih? Kenapa itu selalu dijadikan hujah gitu kan? Nah, nanti kita akan membahas lagi tentang marginalisasi dan beban ganda pada perempuan ya. Jadi dua lagi nanti akan saya sampaikan di segmen berikutnya. Baik, terima kasih Ustazah. Tadi yang saya garis bawah itu ada 2 poin yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah, yaitu wanita selalu dianggap nomor 2 dan juga wanita selalu rentan terhadap pelabelan. Dan ada 2 lagi yang akan dibahas oleh Ustazah nanti. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Masih bersama narasumber kita Ustazah Rizka Dwi Agustin yang akan membahas lanjutan tadi poin ketiga dan keempat terkait bagaimana sih kelanjutan dari tema yang kita bahas, yaitu aku berdaya maka aku ada. Baik, dipersilakan Ustazah. Ya, terima kasih atas waktunya. Aku berdaya maka aku ada, dan saya akan melanjutkan 2 poin berikutnya ya, setelah tadi subordinatif sama stereotype. Nah, di sini ada marginalisasi dan beban ganda. Kalau perempuan itu sudah terbebas dari keempat-empatnya ini, sudah subhanallah gitu. Kita benar-benar merasakan keadilan yang hakiki sebagai perempuan dan manusia seutuhnya gitu kan. Yang berikutnya adalah marginalisasi gitu. Marginalisasi ini adalah pengasingan misalnya. Pengasingan gitu. Jadi kalau di desa-desa dulu perempuan itu selalu dibekali, paling tidak dia bisa bercocok tanam. Jadi dia di sawah itu bisa untuk memotong padi, kemudian dia ikut panen dan lain sebagainya. Cuman sekarang hal itu tergantikan oleh teknologi. Saya kemarin habis telepon gitu kan sama ibu saya, ternyata di desa pun itu sudah pakai teknologi yang baik gitu loh, pakai traktor yang itu bisa sekaligus memotong padi, sekaligus menggilingnya. Jadi yang awalnya butuh 8 ataupun 12 orang tuh tinggal membutuhkan 2 orang aja sudah selesai. Dan itu nggak nyampe sore, siang aja udah selesai. Nah, akhirnya perempuan-perempuan di desa itu juga banyak yang mengeluh gitu. Terus saya dapat tambahan penghasilan dari mana? Semuanya digantikan oleh teknologi. Nah, itu jadi masalah baru. Akhirnya perempuan-perempuan itu tidak berdaya begitu. Karena mereka bisanya cuman bekerja di sawah seperti itu. Jadi ketika digantikan teknologi, mereka terpangkas penghasilannya, nggak bisa melakukan hal yang lain. Kemudian beban ganda gitu kan. Nah, kalau beban ganda jelas misalnya perempuan selain sebagai ibu rumah tangga, dia juga dibebankan untuk mencari nafkah, mungkin dalam alasan karena si suaminya sakit keras ataupun suami dalam tanda kutip malas atau tidak mau bertanggung jawab dan lain sebagainya, atau dia memang memiliki sifat ataupun karakter yang suka membiarkan istrinya untuk menanggung semuanya begitu. Jadi dia ya di rumah santai-santai aja, nanti urusan sekolah anak, urusan mendapatkan pendapatan yang lebih itu biasanya malah justru dibebankan pada perempuan, pada ibu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kemudian di sini
untuk akselerasi ya, untuk mengafirmasi peran perempuan, untuk memberdayakan perempuan begitu ya istilahnya, untuk agar perempuan itu lebih berdaya gitu, lebih kelihatan di ranah publik begitu ya. Itu pemerintah juga sudah memberikan kuota 30% agar perempuan itu masuk dalam parlemen, agar perempuan itu menjadi anggota dewan, dan sekarang itu masih jauh, jadi belum, kuota 30% itu masih belum terpenuhi. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman ya, kalian perempuan yang ingin berdaya melalui jalur pejabat publik ya politik gitu, ingin menjadi pejabat publik yang sering bertemu dengan orang banyak, silahkan kuota itu dipenuhi ya. Karena sampai sekarang belum mencapai 30%. Jadi dari kuota yang ditargetkan belum sampai di situ. Nah, di sini teman-teman, saya kemarin juga ada diskusi gitu, Bu, katanya selain kalau orang yang ngomongnya banyak itu kan perempuan gitu kan, tapi kenapa yang suka menjadi pembicara di event-event besar, kegiatan besar itu kebanyakan laki-laki, katanya begitu. Jadi persentase yang menjadi profesor sajalah gitu, itu perempuan jarang sekali, sedikit yang jadi profesor misalnya. Kemudian perempuan yang terjun ke ranah politik juga tidak banyak, perempuan yang menjadi dosen gitu kan tidak banyak gitu. Apalagi jadi kalau sekarang saya melihat perempuan itu sudah banyak yang turun ke ranah publik gitu, daripada dulu itu sama sekali saya tidak punya bayangan. Jadi kalau saya melihat profesi dosen itu pasti laki-laki. Jadi dan saya menganggap bahwa kalau perempuan menjadi dosen itu sesuatu yang sangat sulit. Tapi ketika saya jalani ternyata juga ya alhamdulillah begitu, tidak seberat yang saya bayangkan. Maksudnya saya masih memiliki akses, saya masih juga memiliki kesempatan gitu. Dan tentunya dengan kerja keras. Nah, kalau kerja keras itu sudah ini ya udah final ya, nggak bisa ditawar lagi. Tapi bisa gitu, alhamdulillah kan. Karena dulu bayangan saya yang jadi guru itu pasti laki-laki. Nah, terus gini, kemudian yang memasak gitu kan. Yang identik pintar masak itu adalah perempuan, tapi yang menjadi master chef, yang menjadi koki di restoran itu kebanyakan laki-laki begitu. Nah, di situ kan kelihatan ada semacam anggapan bahwa kalau itu sudah menjadi pekerjaan publik itu lebih bernilai daripada pekerjaan domestik. Kalau perempuan memasak di rumah itu kegiatan domestik ya kan, di dalam rumah. Perempuan banyak ngomong, ngomelin anaknya di rumah misalnya, itu kegiatan domestik. Tapi kalau sudah masuk ke ranah publik itu sesuatu yang tingkatannya jauh lebih baik, jauh lebih mewah gitu kan, sehingga itu jadi pekerjaannya laki-laki. Nah, di situ. Sehingga kalau saya bukannya ingin mendorong teman-teman untuk aktif di ranah publik saja begitu, tapi itu juga bergantung pada keputusanmu. Misalnya kamu ingin aktif di ranah domestik gitu sebagai ibu rumah tangga boleh gitu kan. Tapi ketika kamu bisa berdaya dan keberdayaanmu itu tidak hanya dinikmati oleh keluarga terdekatmu, tapi bisa di-share ke banyak orang yang lebih banyak, itu menunjukkan keberdayaan yang luar biasa begitu kan. Tidak semua orang bisa berdaya di lingkup yang lebih luas itu tadi. Baik, sangat menarik pembahasan kita pada hari ini. Dan apakah benar nih Ustazah, untuk perempuan di luaran sana yang seharusnya bisa mengetahui bagaimana sih peranannya di ranah publik dan di ranah domestik, dan juga perempuan juga harus mengetahui peluang-peluang apa yang ada di ranah publik dan kewajibannya di ranah domestik itu seperti apa. Berarti untuk 4 poin tadi kita sudah selesai ya Ustazah. Mungkin ada pertanyaan dari pemirsa Beranda Dakwah, bisa langsung menghubungi di nomor 0852 8961 0044 dengan format daerah asal dan juga nama kemudian pertanyaannya. Dan saya ulangin, untuk pertanyaannya bisa menghubungi di nomor 0852 8961 0044. Baik pemirsa yang ingin bertanya silakan menghubungi nomor yang sudah saya sebutkan. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik Ustazah, kita sudah memasuki segmen tanya jawab. Di sini sudah masuk 2 pertanyaan.
Akan saya sebutkan pertanyaannya kemudian langsung dijawab ya Ustazah ya. Pertanyaan pertama dari Khofifah yang beralamat di Bangris. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ustazah tentang pasangan yang memilih untuk free child seperti itu? Silahkan dijawab Ustazah. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya gitu. Jadi urusan memilih dan membuat keputusan itu memang kembali pada hak asasi manusia. Cuman kita harus ingat bahwa salah satu tujuan dari pernikahan itu juga untuk beregenerasi ya, untuk membuat keturunan yang lebih baik dari sebelumnya ya, untuk menciptakan keturunan seperti itu. Jadi ya antara dua itu gitu ya. Antara kita ini memiliki hak asasi sebagai manusia untuk membuat keputusan dan juga kita menghormati tujuan dari pernikahan itu juga, karena misalnya kita tidak mengindahkan hal-hal yang bersifat normatif ataupun kita tidak mengindahkan konstruksi-konstruksi sosial. Misalnya kan kalau udah menikah itu pertanyaannya anaknya mana, kan begitu. Ya kalau misalnya kita belum ada anak ya harus siap misalnya nanti ada entah itu suara-suara apa, karena itu kan akan menjadi masyarakat itu kan mudah sekali untuk memberikan tanggapan dan respon gitu kalau itu tidak sesuai dengan bayangan mereka. Kalau setelah menikah itu langsung punya anak, tapi kemudian ada pasangan yang setelah menikah ternyata belum dikaruniai anak. Nah ya biasanya di situ muncul selentingan-selentingan atau pergesekan-pergesekan lah biasa ya kan. Nanti setelah itu dia tanya lagi ketika punya anak satu, adiknya mana kok nggak nambah. Dalam hidup ini kan banyak yang mengatakan akan muncul banyak pertanyaan dalam hidup kan, kalau nggak siap dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya mungkin kita lebih baik untuk tinggal di hutan begitu kan. Jadi kita bisa terbebas dari komentar dan macam-macam itu. Nah di sini saya juga melihat biasanya memang orang itu lebih cenderung suka sesuatu yang bersifat privat. Punya anak-anak sendiri, punya rumah-rumah sendiri, mobil-mobil sendiri begitu. Kenapa kita tidak mencoba seperti negara-negara lain gitu ya, saya tidak menyebut nama ya, nama negara, tapi di sana itu sudah biasa ketika masyarakat menggunakan public transportation misalnya. Jadi ketika kita mau pergi kemanapun itu di stasiun itu bisa diandalkan setiap 10 menit sekali itu pasti ada kereta yang lewat, kereta bawah tanah gitu, sehingga itu bisa mengurangi macet. Rumah juga, orang Indonesia itu kan sukanya mengoleksi tanah, mengoleksi sertifikat kan, semuanya harus privat, milikku, milikku, milikku seperti itu. Padahal kadang beli tanah juga nggak ditempatin ataupun ya cuma sekedar sebagai aset kayak gitu. Nah tapi itu berbeda juga kalau di luar negeri, memang keadaan negaranya itu tidak seluas Indonesia gitu. Tapi mereka mau berbagi, misalnya sampai meninggal ya hidupnya di apartemen itu sudah hal yang biasa. Jadi di rent house gitu kan, rumah kontrakan, rumah sewaan begitu. Jadi hidup bersama-sama kayak gitu. Karena ketersediaan lahan ini di dunia juga semakin menipis loh. Itu. Jadi kita itu memang sukanya hal-hal yang bersifat pribadi. Bahkan kalau dari sudut pandang feminis gitu ya, banyak loh anak-anak terlantar yang enggak diurus orang tuanya, kenapa kita malah membuat lagi gitu kan? Kenapa kita enggak misalnya apa ya, mengadopsi mereka atau anak? Iya seperti itu. Kenapa kita sudah tahu melihat ada banyak permasalahan sosial di sekitar kita, kenapa kita selalu berpikiran kalau yang sifatnya privat itu lebih baik? Ada anggapan seperti itu sehingga mereka menganggap nggak penting punya anak. Kayak gitu loh. Kita harus melihat dari sisi itu juga sih. Baik. Mungkin semoga ini tadi pertanyaan dari Khofifah yang beralamat di Bangris bisa terjawab. Kemudian pertanyaan terakhir nih Ustazah, dari Sania yang beralamat di Abul Hasan. Wah ini dekat sekali dengan alamat kampus UINSI Samarinda. Pertanyaannya, apakah wanita harus menghilangkan sisi feminin jika ingin berdaya? Silahkan dijawab Ustazah. Oke, ya pertanyaannya menarik. Apakah kita harus menghilangkan sisi feminin gitu? Laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki sisi maskulin dan feminin. Cuman itu cenderung mana yang lebih dominan itu dibentuk oleh masyarakat. Karena masyarakat ini mengkonstruksi seakan-akan yang feminin ini hanya pada perempuan kalau maskulin pada laki-laki. Itu saja gitu. Tapi ketika kita memiliki sifat pemberani, tegas, tapi kita menghiraukan sifat-sifat humanis dan psikis, itu juga kita akan melakukan tindakan yang apa ya,
yang kaku, yang kasar gitu, anarki gitu kan. Tapi kalau kita juga terlalu cenderung berperasaan, kita bisa tidak logis juga gitu. Pertimbangan-pertimbangan yang kita pakai, keputusan-keputusan yang kita keluarkan itu nanti semuanya bersumber pada perasaan. Nah, itu kan juga tidak logis. Padahal kita juga harus logis gitu, melihat segala permasalahan itu secara menyeluruh gitu. Nah, jadi itu semuanya akan kita gunakan dan kapan gitu kan ya. Nanti kamu kalau misalnya memiliki jam terbang yang tinggi ya, sering bertemu dengan orang banyak, diharuskan untuk sering mengambil keputusan, kamu akan menemukan sisi-sisi kapan saya harus menggunakan sifat feminin saya, kapan saya harus menggunakan sifat maskulin saya. Karena keduanya itu kita harus punya, jangan sampai karena feminin kemudian kita hapus, kemudian kita menjadi pribadi yang baru, penuh murka dan penuh amarah gitu kan. Nah, itu juga tidak benar bagi saya. Karena feminin dan maskulin itu harus sama-sama dipunya. Gitu. Baik, terima kasih Ustazah sudah menjawab 2 pertanyaan dari Khofifah dan Sania. Semoga jawaban dari Ustazah bisa menjawab apa yang telah ditanyakan oleh Khofifah dan Sania. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Tadi kita sudah membahas terkait aku berdaya maka aku ada ya Ustazah. Dan di sini kita sudah masuk ke segmen terakhir, yaitu segmen penutup. Dipersilakan Ustazah untuk menyampaikan sebuah kesimpulan dan juga diakhiri dengan doa. Dipersilakan Ustazah. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama punya hak untuk berdaya, ya kan? Dan baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama memiliki sisi feminin dan maskulin, sehingga keduanya itu akan sangat bermanfaat untuk kehidupan baik perempuan maupun laki-laki. Jangan karena saya perempuan, saya menghilangkan sisi feminin saya. Jangan karena saya laki-laki, saya membenci sisi feminin perempuan. Tidak, semuanya itu akan berguna. Tuh. Dan kemudian di sini untuk ranah publik maupun domestik, saya mendorong teman-teman perempuan di sini untuk berdaya. Tidak hanya untuk orang-orang terdekat di keluarga misalnya ya. Tapi kalian itu bisa berdaya dalam lingkup yang lebih luas. Semakin luas itu semakin baik. Jadi akan banyak nanti muncul perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang berdaya baik dari segi intelektualnya, dia sebagai ibu yang penuh dengan kasih sayang untuk anak-anaknya, kemudian sebagai seorang anak yang patuh, taat dan berperilaku baik seperti itu dan berguna bagi nusa dan bangsa tentunya ya, karena baik itu kan juga sifatnya kalau baik dan buruk itu kan sifatnya sangat tidak absolut lah ya. Jadi begitu ya. Itu kesimpulan dari saya ya. Kemudian kita tutup dengan doa. Mari kita menutup dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian dari saya serahkan kepada moderator ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah memasuki di penghujung segmen perjumpaan kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Rizka Dwi Agustin bisa bermanfaat untuk pemirsa dan juga bisa diterapkan oleh perempuan-perempuan di luar sana. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa jangan lupa tetap saksikan program Beranda Dakwah di setiap hari Rabu pukul 16 WITA hanya di Tepian TV. Saya Linda Fatmawati pamit undur diri dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.